Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Noval. Kita sebelumnya sudah mempelajari bagaimana cara menginput master data dan juga master produk. Nah, setelah kita menyiapkan master data untuk klinik kita atau untuk apotek kita, terus bagaimana kita melakukan fitur pelayanannya, cara kerja pelayanannya seperti apa. Nah, jadi untuk gambaran besarnya sistem pelayanan di medicine ini yaitu kita membuat layanan terhubung antar instansi atau antar unit atau biasanya disebut masing-masing poli atau masing-masing job desk di klinik atau apoteknya masing-masing. Nah, ini saya contohkan misalkan di sini ada anjungan mandiri. Nah, anjungan mandiri ini sebagai mesin antrian yang otomatis yang akan dilakukan oleh pasien. Dan selanjutnya masuk ke fitur panggilan antrian. Fitur panggilan antrian ini dikerjakan oleh bagian administrasi. Dan ada selanjutnya antrian poli. Antrian poli dilakukan oleh bagian dokter atau tenaga kesehatan, bisa dokter, jadi bisa dokter, bisa bidan, atau bisa laboratorium. Nah, selanjutnya yaitu perawat. Perawat ini berfungsi untuk melakukan anamnesa awal di depan biasanya. Apabila kita sudah menggunakan sistem yang ideal, seharusnya di perawat ada komputernya sendiri, komputer atau tablet tersendiri. Tapi apabila belum ada, kita bisa langsung mengarahkan ke antrian poli. Nah, dari antrian poli, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan, dokter atau tenaga kesehatan input obatnya di sistem, akan diteruskan ke bagian farmasi. Bagian farmasi nanti sudah akan langsung tampil list pasiennya di sini, kayak gitu. Nah, ini saya coba di sini ada display antrian. Display antrian ini berfungsi untuk menampilkan list antrian saat ini dan panggilan yang akan diproses berapa lama lagi, seperti itu. Ini saya coba contoh di sini. Oh ya, yang perlu diingat, display antrian ini harus terbuka dahulu. Jadi apabila kita belum ada TV, berarti kita bisa buka dahulu di komputer kita atau komputer admin. Kita klik di sini, buka di tab. Nah, apabila di sini sudah dibuka di tab, terus kita pastikan di sini registrasinya itu registrasi displaynya itu display pendaftaran. Ini fungsinya untuk apa? Fungsi di sini untuk menampilkan suara atau mengeluarkan suara. Apabila display poli ini berfungsi untuk apabila unit atau polinya menggunakan TV, ada TV-nya di depan tempat pelayanan atau ada monitor untuk melihat list antrian berapa yang sedang dilayani di poli tersebut. Nah, ini kita lanjut, kita klik display poli. Terus selanjutnya di sini kita bisa setting juga videonya mau ada suara atau tidak, atau muter terus atau tidak. Oke. Filter display. Nah, ini mau kita tampilin poli apa aja, kayak gitu. Nah, tidak usah. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian proses pelayanan. Biarkan displaynya terbuka. Biarkan displaynya terbuka seperti ini. Nah, kita klik anjungan mandiri. Misalkan pasien datang terus di display gitu ya. Terus sama pasiennya diambil klik misalkan saya mau ke poli umum. Nah, nanti dia akan keluar tiket gitu. Agak keluar karcis gitu ya. Kayak misalnya kita pernah ke antrian di swalayan gitu, nanti akan keluar seperti itu. Antriannya harinya jam berapa dan sisa antriannya berapa. Jadi kalau pasiennya udah menumpuk banyak gitu ya, belum terlayani, nanti kelihatan tuh tersisa antrian berapa lagi. Seperti itu. Ini kita close. Nah, selanjutnya dari situ kita klik panggil antrian. Nah, di sini panggil antriannya. Apabila pasien lama, kita bisa langsung saja ketik namanya, saya Noval. Nah, tapi karena di sini belum ada pasiennya, maka kita harus klik dulu di sini tambah pasien baru. Nah, di sini pasien baru, nomor RM-nya 001. Ini default. Misalnya namanya Mursyid Noval. Nama kakaknya, ini nama orang tua ya, nama kakak itu Asep. Tanggal lahir saya
Misalkan, nah ini misalkan aja ya. Nah ini saya misalkan di sini, atau nah kayak gitu, jenis kelaminnya apa kita pilih, laki-laki atau perempuan, statusnya pekerjaannya apa, PNS, pegawai swasta, petani, tenaga medis, atau wira swasta. Provinsinya apa, alamat tinggalnya. Fungsi data-data ini nanti untuk kita mapping di laporan sebenarnya. Jadi kita tahu nanti pasien kita itu rata-rata kerjanya apa gitu ya. Terus sama tinggalnya di mana yang banyak. Ini kabupatennya. Nah ini alamat tinggalnya misalkan. Yang mau telepon pasien harus lebih baik ini bisa dikosongkan atau diisi, tapi lebih baik diisi untuk kita sebagai database kita apabila kita ingin kita mengadakan promo-promo kegiatan. Nomor asuransi, nomor BPJS ya apabila ada. Klik simpan. Nah kita ambil contoh di sini misalkan polisi anaknya tadi G002 kita panggil misalkan nomor RM 001. Nah ini Luciana. Nah jadi dia langsung ke direct ke nama pasien. Dari sininya jangan lupa di sini kita harus klik dulu dokternya kayak gitu. Kalau tidak klik dokter kita tidak akan berhasil pilih klik pelayanan. Nah sebelum itu biasanya kita akan panggil pasiennya, panggil. Nah kayak gitu. Di sini biasanya nanti dia akan bunyi. Nah kayak gitu, coba. Nah kita klik panggil. Oke, selanjutnya kita pilih dokter siapa. Di sini saya ambil contoh dokter Noval, dokter gigi ya. Sebelumnya sudah kita set di master data dokter. Nah, setelah kita klik ini, kita baru klik di sini, kita pindahkan. Nah, tadi kita sudah pilih, kita klik pelayanan. Datangnya kapan? Datangnya malam. Terus jenis pembayarannya apa? Jenis pembayaran ini asuransinya ya, umum atau pakai asuransi atau pakai BPJS. Kita ambil contoh misalnya di sini umum. Nah selanjutnya tadi kita buat di sini misalkan kita langsung ke proses poli atau proses dokter. Jadi nanti saat bagian admisi klik proses poli, maka akan otomatis masuk ke dalam list antrian dokter atau ke ruangan dokter Noval nantinya. Seperti itu cara kerjanya. Kita ambil contoh sini proses poli. Nah, saya di sini ambil contoh misalkan dokter Noval ya. Saya pindah akun dulu, dokter Noval. Nah, sini nanti dokter Noval kita klik di sini antrian poli, langsung tampil di sini. Nah, di sini nanti dokter akan langsung kelihatan nih siapa-siapa saja pasien yang sedang menunggu untuk dilayani, kayak gitu. Nah, di sini kita klik panggil. Nah, habis kita klik panggil, biasanya dia akan menunggu dulu sekitar 5 detik ya. Habis itu kita klik sini antrian poli. Nah ini tadi terpanggil, lanjut lagi tadi terpanggil, tadi pindah ke akunnya klinik, makanya data listnya tidak ada. Kita klik proses antrian. Nah berarti di sini status akan jadi pasien sedang dilayani. Gitu apabila nanti di display polinya ada TV gitu, ada TV tablet, nanti kan ada U00G002 gitu, nanti statusnya pasien sedang dilayani seperti itu. Kita klik pelayanan.
Nah, di sini langsung kelihatan semua nih. Harinya, polinya, penjaminnya apa, asuransinya apa. Nah, kita di sini kita inputkan terlebih dahulu karena tadi kita tidak lewat perawat. Seharusnya kita lewat perawat dulu, kita inputkan di sini ada proses perawat. Nah, di sini kita klik anamnesa. Nah, di sini kita inputkan deh keluhannya, misalkan siapa sakit gigi sudah 2 hari gitu. Tinggi badannya berapa? 180. Berat badan di 60. 30 dislokasinya 30. Nadinya 36. Hasil pemeriksaan gigi ngilu. Perlu dilakukan penambalan. Contohnya ya. Itu kita klik simpan. Kita klik ke atas lagi. Otomatis data-data tadi langsung kita ke save ke dalam sini, masuk ke daftar periksa. Nah, selanjutnya dokter melakukan input diagnosa. Diagnosanya misalkan sini tadi kita inputkan gigi. Nah, ini sudah standar ICD-10. Jadi misalkan ini contoh ya. Nah, ini contoh. Kita klik simpan. Atau misalkan kurang, misalkan ada diagnosa primer sama diagnosa sekunder. Apabila kurang kita tambahin lagi, misalkan di sini 09. Nah, klik simpan. Nah, seperti itu. Data-data ini akan otomatis menjadi sebuah rekam medis di kita. Jadi kita tidak perlu lagi khawatir mengenai biasanya rekam medis yang sudah penuh gitu misalkan. Terus biasanya ada biaya setiap bulan yang harus keluar untuk biaya ATK, misalkan print map, rekam medis, terus kertasnya, terus pulpen untuk nulisnya, terus belum lagi kita habis untuk biaya pindah-pindah antar poli ya, bawa dari pendaftaran dimasukkan ke ruang dokter, nanti dari ruang dokter dimasukkan ke resep ke bagian farmasi. Nah, dengan ini kita semua sudah dilakukan dalam sebuah support system, yaitu yang bernama Medicine. Oke, baik, kita lanjut. Fitur selanjutnya yaitu dokter menginputkan tindakan ya. Nah, tindakan di sini ngelink ke bagian tarif berkaitan dengan master data tarif kayak gitu. Ini kita ambil contoh misalkan, nah ini sudah kita cobain ya untuk buat konsultasi dokter gigi. Nah, kita simpan. Di sini ada asistennya atau tidak kayak gitu. Ini untuk biaya sih. Apabila tidak ada, kita kosong saja. Jumlah pemeriksaannya berapa? Kosong sekali. Misalkan oleh dokter gigi. Kita klik simpan. Apabila ada tambahan tindakan, bagaimana Pak? Gitu. Kita tambahkan lagi. Dokter umum misalkan pasien baru, jumlahnya 1. Kita klik, atau mau langsung tambahin bisa tambah tindakan. Nah, ini kita coba GV ya, ini baru coba ya. Kita klik tab aja kalau di ini. Jadi kita bisa tanpa mouse sebenarnya. Kita klik 1, kita tab lagi, simpan kayak gitu. Maka di sini akan otomatis nanti ngelink ke stroke. Terus dokter membuat resep. Buat resep. Di sini buat resepnya. Obatnya apa aja yang diberikan gitu ya. Misalkan nah, ini paracetamol. Ini saya contoh ya. Jumlahnya berapa unit gitu. Berapa pieces? 3. Ada diskon atau tidak? Tidak ada. Misalkan diminum berapa kali? 3 kali 1. Klik simpan. Nah, seperti itu. Ada racikan atau tidak? Nah, racikan kita nanti dulu. Kita klik. Nah, selanjutnya dari dokter, prosesnya kan tadi kita ke proses poli. Dari poli kita klik lagi, dokter akan mengklik proses ke bagian farmasi. Nah, nanti di bagian farmasi akan ada notif bunyi kling gitu, atau motif nanti apa mau seperti apa gitu ya, notifnya nanti bisa di custom. Nanti akan ada notif ke bagian farmasi. Nah, seperti ini nantinya. Nanti bagian farmasi apabila ruangan terpisah kita bisa manggil lagi, nanti dia bunyi nomor antrian G002
Luciana antrian obat farmasi. Seperti itu contohnya. Habis itu kita langsung klik pelayanan. Langsung bagian farmasi. Lihat, oh obatnya paracetamol 3 pieces, langsung dia disiapkan. Nah, ternyata ada yang kurang nih, misalkan dokter, oh kurang obat, ditambah lagi sama bagian farmasi. Biasanya itu kalau misalkan stok obat di ini kosong gitu ya, nanti diatur oleh bagian farmasi. Bisa diatur seperti itu. Nah, jumlahnya berapa? Jumlahnya 2. Simpan. Seperti itu. Kita klik simpan, bagian farmasi langsung klik proses kasir. Nah, langsung pindah ke bagian kasir. Nah, biasanya di beberapa apotek atau klinik ada kasir yang terpisah antara panja pendaftaran dan bagian kasirnya, terpisah ruangannya gitu ya. Nah, nanti akan tampil notif lagi. Nah, kita selesai untuk bagian pelayanan, selesai sampai situ. Nah, baik, untuk tahap terakhir, setelah kita melakukan pelayanan pasien, kita masuk ke menu kasir. Menu kasir ada di mana? Kita di menu kasir kita hanya klik di sini bagian pos. Selanjutnya kita klik bagian mana? Di bagian transaksi terkini. Akan langsung tampil tadi. Kita contoh tadi poli gigi G002 nama Luciana, kita klik layani. Nah, seperti itu. Otomatis di sini langsung tampil semua nih data-data pelayanannya, jumlah tindakan dan segala macamnya. Nah, kita klik pembayaran, totalnya berapa? 916.000. Kita pembayarannya berarti harus 1 juta. Nah, apabila di bawah 1 juta, di sini sudah ada klik pembayaran cepat. Kembaliannya segini. Selanjutnya kita klik apa? Selanjutnya kita klik bagian bayar. Klik tunai dulu. Jangan lupa klik tunai dulu ya. Terus kita klik tunai, kita klik bayar. Nah, seperti itu. Udah selesai. Otomatis laporan akan masuk ke laporan penjualan. Itu penjualan. Nah, di sini. Tadi ini. Gigi anak ya. Kita klik print out lagi apabila kita mau dilihat rinciannya. Kayak gitu. Oke, baik, sekian dari saya untuk proses pelayanan pasien sampai dengan kasir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.